Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke babak selanjutnya tentang penderitaan dalam cinta. Seperti saya bilang tadi, ini cerita yang lebih menonjol aspek patah hatinya. Bagaimana ketika dua orang saling mencintai, tapi tidak bisa nyambung karena budaya, tradisi, adat. Semua aktornya ini merasa tidak ada satupun yang bahagia karena keunggungan budaya atau tradisi tadi. Nah, saya membaca narasi-narasi kepedihan, narasi-narasi penderitaan dalam cinta. Itu saya kategori psikologi. Bagaimana psikologi orang yang sedang mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan. Itu saya kasih gambar fase-fasenya. Jadi ini sebenarnya tidak hanya urusan cinta, sakit apapun yang sifatnya psikis, mungkin ditinggal orang yang kita cintai. Hari ini kan banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang meninggalkan kita, lebih disayangi Allah. Ada yang mengalami rasa sakit. Apalagi ini hari ini era pandemi, wabah di mana-mana, rumah sakit penuh. Ini kan penderitaan demi penderitaan. Zaman dulu saya lupa bulan apa, awal-awal corona itu kita membahas juga tentang penderitaan. Nah, kalau saya ringkas, mentalnya orang yang menderita itu urutannya seperti ini. Jadi bunyinya. Dan itu juga saya temukan dalam novel Al-Ajnihah Al-Mutakassirah. Jadi diawali dari pengingkaran, tidak terima, not me. Kemudian dilanjutkan dengan mempertanyakan, why me? Kemudian dilanjutkan dengan permohonan, please, not me. Kemudian berlanjut menjadi depresi, putus asa, why it still me. Kemudian dilanjutkan dengan negosiasi, I will, but, titik-titik. Dan yang terakhir baru it's okay. Jadi terakhir, kalau sukses melalui rasa depresi, rasa sakit berkepanjangan, biasanya terus baru diterima. Jadi yang paling awal orang itu ketika mengalami penderitaan biasanya mengingkari, not me, enggak. Kayak ada yang mungkin teman-teman merasa tiba-tiba ngereges, tiba-tiba kehilangan rasa. Itu biasanya pertama-tama denial. Enggak, aku enggak kena corona kok. Ini paling demam biasa. Mungkin ada orang kesayangan yang dipanggil oleh Allah. Itu biasanya pertama denial. Enggak. Ini dia bisa sembuh. Enggak, ini mungkin hanya enggak sadar sementara. Mungkin koma saja. Ini denial, not me. Mungkin masih bisa diselamatkan. Mungkin ini not me. Jadi biasanya serangan pertama itu kita ingkari, denial. Bukan aku. Tidak begitu. Nah, di proses selanjutnya, ketika memang sudah jelas, sudah nyata, sudah konkret bahwa penderitaan itu memang kita alami, menimpa kita, biasanya terus ada fase mempertanyakan, why me? Salahku apa? Dosaku apa? Keliruku di mana? Mengapa aku kok dihukum seperti ini? Dan seterusnya itu, why me? Mengapa kok aku? Yang lain yang harusnya lebih pantas dipanggil dulu malah tidak dipanggil. Ini orang yang aku cintai yang dipanggil. Salahku apa? Itu why me? Itu fase kedua. Jadi setelah mengingkari kemudian mempertanyakan, ya tetap ini karena pertanyaan-pertanyaan retoris yang
Ya entah ditanyakan pada siapa, ya jawabannya juga ya tidak ketemu, tapi tetap ada mempertanyakan. Ini semacam protes. Mungkin juga kepada Tuhan, salahku apa, dosaku apa. Setelah fase ini terlewati, biasanya masuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini, please not me. Tolong jangan aku. Tolong jangan aku ini. Ya aku terima akhirnya memang aku mengalami ini, tapi semoga ditunda dulu. Iya ternyata aku memang corona. Semoga tesnya tadi keliru. Semoga ini seminggu saja selesai. Please not me. Nah ini biasanya mulai banyak doa-doa, mulai banyak mendekat ke Allah. Itu biasanya fase please not me. Tolong jangan aku, tolong sembuhkan aku, tolong kembalikan dia, tolong bangunkan aku kalau ini mimpi. Itu please not me. Kalau fase ketiga ini dilewati, masuklah ke fase yang keempat. Fase yang keempat itu why it's still me. Mengapa kok tetap aku? Ternyata dia memang benar-benar pergi. Ternyata aku ini memang sedang sakit parah. Ternyata aku benar-benar corona. Ternyata aku benar-benar mengalaminya. Nah itu. Oh, ini ada kemarahan muncul. Why it's still me. Ini yang tadi saya sebut depresi. Jadi stres. Ternyata benar dia pergi. Ternyata memang benar aku ini penyakitku banyak. Ini orang mulai depresi. Tapi kalau bisa mengatasi stres, mengatasi depresi, biasanya masuk ke fase selanjutnya. Fase selanjutnya itu, di situ saya tulis I will, but titik-titik I will itu oke lah, enggak apa-apa. Tapi semoga aku cepat sembuh. Oke dia pergi, tapi tolong kuatkan aku, sabarkan aku. Tolong beri aku ketabahan. Nah itu I will but. Jadi ada negosiasi. Semoga setelah ini rezekiku tetap lancar. I will but. Semoga setelah ini keluargaku tidak ada yang seperti aku. Cukup aku saja. Itu I will but. Setelah mengalami fase ini, biasanya terus it's okay. Tidak apa-apa, diterima. Ya memang kondisiku seperti ini. Nah, jadi dari orang pukulan pertama, kesulitan pertama, penderitaan pertama, itu ada pergeseran mental sampai level kita terima, ya mau gimana lagi. It's okay. Nggak apa-apa wis. Nah, itu. Jadi saya nggak tahu ini kalau dari sisi pandemi kita ini ada di mana. Kita ada di level not me, apa why me, apa please not me, atau why it's still me, atau I will but, atau sudah it's okay. Ya tidak sederhana menjelaskannya, tapi ini kan salah satu perspektif. Di novel ini tentang penderitaan yang dialami Gibran dan Selma, itu juga mengalami fase ini. Diawali dari bukan aku, mengapa harus aku, tolong jangan aku, mengapa kok masih aku terus yang susah. Oke lah kalau begitu asal dia bahagia. Dan terakhir baru diterima 100%. Ini menurut saya penting ya bagi teman-teman. Mungkin yang mendampingi saudara-saudaranya yang sedang sakit, sedang menerima musibah. Tolong perhatikan level-level mentalnya ini. Ada kalanya orang yang sakit itu mungkin lebih butuh didampingi, lebih butuh dipahami. Kadang-kadang kita ini kan kesusu, pingin nasihati, pingin tutur-tutur, pingin yo pasrahkan saja semua pada Allah. Kamu harus sabar kamu. Ya kita yang tidak ngalami mudah saja ngomong begitu, tapi yang mengalami kan tidak sesederhana itu. Maka mari kita juga mengempati mereka seandainya aku yang di posisinya mungkin lebih berduka cita dibandingkan dia saat mengalami musibah yang semacam itu. Baik, kita lihat sekarang ya bagaimana
novel tadi yang ditulis Gibran itu mengekspresikan penderitaan yang dialami mereka berdua di cinta pertamanya. Baik, kita lihat. Ini bagian novel yang isinya tadi komplain, protes. Mengapa kok aku yang menderita? Ini kalimat dari Selma di hadapan Gibran. Jadi katanya Selma itu panjang sebenarnya ya. Saya ambil sebagian untuk menunjukkan ini mental, ini situasi jiwa ketika mengalami penderitaan di level awal yang kemudian kita protes. Mengapa kok aku? Apa salahku? Apa dosaku? Katanya Selma seperti ini. Antara lain, sia-siakah segala malam yang kita lalui bersama dalam cahaya rembulan di bawah pohon melati, tempat dua jiwa kita menyatu. Apakah kita terbang dengan gagah perkasa menuju bintang-bintang, lalu sekarang kita turun ke dalam jurang? Atau tidurkah cinta ketika ia mendatangi kita, lalu ketika ia terbangun menjadi marah dan memutuskan untuk menghukum kita? Ataukah jiwa-jiwa kita mengubah angin malam yang sepoi menjadi angin ribut yang mengoyak-oyak kita menjadi berkeping-keping dan meniup kita bagai debu ke dasar lembah? Kita tak melanggar perintah apapun, kita pun tidak mencicipi buah terlarang. Lalu apa yang memaksa kita meninggalkan surga ini? Kita tidak pernah bersekutu atau melakukan pemberontakan. Lalu mengapa sekarang harus terjun ke neraka penderitaan? Jadi, apa salahku? Apa dosaku? Apakah yang kita lakukan selama ini keliru? Apakah yang kita lakukan selama ini membuat Tuhan marah, membuat cinta tersinggung, dan lain sebagainya. Jadi ini situasi ketika jiwa kita menggugat penderitaan yang kita alami. Dan sekarang kekasih, apa yang harus kita kerjakan? Bagaimana kita akan berpisah? Dan kapan kita akan bertemu lagi? Haruskah kita anggap cinta itu seorang tamu asing yang datang malam-malam dan meninggalkan kita pagi hari? Ataukah kita menganggap rasa kasih sayang ini sebagai impian yang datang dalam tidur kita dan pergi ketika kita bangun? Nah, ini keluhannya Salma kepada Gibran. Oke, nah Gibran juga menjawabnya panjang lebar dengan keluhan-keluhan kesedihannya. Jadi ini saya ambil beberapa, mungkin malam hari ini yang mendengarkan ada yang butuh kalimat yang mewakili situasi hatimu. Bagaimana situasi jiwanya Selma atau situasi jiwanya Gibran yang sebenarnya saling mencintai, tapi oleh situasi yang memaksa akhirnya tidak bisa menyambungkan cinta itu. Nah, jadi Selma harus menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran. Mungkin ada yang orang yang dicintai malam hari ini sudah menikah dengan orang lain. Ini kalimatnya Gibran menurut saya bagus. Katanya Gibran begini. Besok takdir akan menempatkanmu di tengah sebuah keluarga yang damai. Namun takdir akan mengirimku ke dalam dunia pergolaan dan peperangan. Engkau akan berada di rumah seseorang yang bertabur kebahagiaan karena keindahan dan kebajikanmu. Sementara aku akan menjalani hidup yang penuh sengsara dan ketakutan. Engkau akan memasuki gerbang kehidupan, sementara aku akan memasuki gerbang kematian.
engkau akan diterima dengan ramah, sementara aku akan berada dalam kesepian. Namun, aku akan membangun sebuah patung cinta dan memujanya di lembah kematian. Nah, ini kalimatnya Gibran untuk menunjukkan bahwa aku juga tidak kalah sedihnya dengan dirimu. Engkau mungkin akan bahagia besok masuk ke keluarga yang baru, sementara aku sendirian, kesepian. Ini kalimatnya Gibran. Saya lanjutkan lagi. Setelah ini ada kalimat yang menarik bahwa meskipun begitu, cintaku tidak akan lenyap. Justru yang akan menemani hari-hariku adalah cinta itu sendiri. Kata Gibran, cintalah satu-satunya yang akan menjadi penghiburku, dan akan ku minum cinta bagai anggur, dan ku kenakan ia bagai sehelai jubah. Saat fajar menjelang, cinta akan membangunkanku dari tidur nyenyak dan membawaku ke padang yang jauh. Dan di siang benderang, cinta akan menuntunku ke bawah bayang-bayang pepohonan, tempat aku bernaung bersama burung-burung dari terik matahari. Di hari petang, cinta akan mengistirahatkan diriku sebelum matahari terbenam, untuk mendengar nyanyian selamat tinggal alam semesta kepada cahaya siang, dan akan menunjukkan padaku mega memerah yang melayari langit. Di malam hari, cinta akan memelukku, lalu aku akan tidur, memimpikan dunia surgawi, tempat bersemayam sekalian arwah, pecinta, dan pujangga. Jadi ini menurut Gibran tidak apa-apalah, cinta nanti yang akan menemani hidupku detik demi detik, baik pagi hari, siang hari, petang hari, maupun malam hari. Di musim semi, aku akan berjalan seiring dengan cinta di antara bunga-bunga dan mereguk tetes-tetes musim dingin yang tersisa pada piala bunga nan indah. Di musim panas, akan kubuat berkas-berkas jerami menjadi bantal dan rerumputan menjadi tempat tidur kami, serta cakrawala akan menyelimuti kami saat kami memandang bintang-bintang dan rembulan. Di musim gugur, cinta dan aku akan pergi berkelana ke kebun anggur dan duduk di samping tempat pemerasan anggur, serta menyaksikan butir-butir buah anggur digunduli dari ornamen emasnya. Dan kawanan burung yang sedang berpindah akan mengepakkan sayapnya di atas kami. Di musim dingin, kami akan duduk di tepi perapian, membaca kisah-kisah masa lalu dan sejarah negeri-negeri yang jauh. Sepanjang hari-hari mudaku, cinta akan menjadi guruku. Dalam usia dewasa, cinta akan menjadi penolongku. Dan di usia renta, cinta akan menjadi kesenanganku. Cinta itu, kekasihku, akan menyertaiku hingga akhir hidupku. Dan sesudah kematian pun, tangan Tuhan akan menyatukan kami kembali. Nah, ini kalimat-kalimat puitisnya Gibran untuk menjelaskan bahwa meskipun aku tidak bisa bersamamu, tapi cinta ini akan menemaniku selalu sampai akhir. Baik di pagi hari, di siang hari, di petang hari, maupun di malam hari. Baik di musim semi, musim panas, musim gugur, maupun musim dingin. Di hari-hariku, di hariku yang masih muda, cinta akan jadi guruku. Saat aku dewasa, cinta menjadi penolongku. Dan saat aku tua, cinta akan menjadi kesenanganku. Dan nanti bahkan setelah aku mati, Tuhan pun tetap tidak memisahkan kami. Kami itu maksudnya Gibran dan
cintanya. Ini menurut saya bagian-bagian yang indah dari al-ajnihah al-mutakatsirah. Boleh teman-teman pakai untuk menghibur kalau mungkin ada yang sedang dilanda patah hati. Nah, saya lanjutkan ya. Setelah itu nanti ada bagian kalimat yang dipakai judul, yaitu tentang sayap-sayap yang patah. Ada kalimat nanti setelah adegan saling menangis, saling mengungkapkan kesedihan, nanti Salma dan Gibran ini saling menyatakan bahwa sayap-sayapnya patah. Begitu aku memegang tangan Selma dan menariknya ke bibirku, ia mendekat padaku dan memberikan kecupan pada dahiku, lalu menghempaskan diri pada bangku kayu. Ia menutup matanya dan dengan lembut berbisik, "Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah." Ini keluhannya Selma di taman sebelum Gibran pulang. Jadi di situ nanti ada kalimat yang dipakai judul sayap-sayap yang patah. Nanti setelah pulang, Gibran juga mengucapkan kalimat yang sama. Aku sampai ke kamarku dan seperti seekor burung yang luka tertembak oleh seorang pemburu. Aku melemparkan diri ke atas ranjangku, mengulang-ulang kata Selma. Oh Tuhan, berikanlah rahmat-Mu kepadaku dan sembuhkanlah sayap-sayapku yang patah. Oke, ambil nafas sebentar. Jadi itulah penderitaan dua orang yang sedang mengalami cinta pertama tapi tidak tersampaikan. Baik, kita ambil tema yang sedikit berbeda. Ini bahasa saya tema kebangkitan atau tema pemberontakan. Jadi mereka berdua ini kan sedang mengalami, kalau bahasa agama itu kezoliman. Dari budaya, dari tradisi, mungkin juga dari otoritas agama. Maka di al-ajnihah al-mutakatsirah juga ada kalimat-kalimat yang memancing, mbok jangan diam saja, mbok jangan pasrah saja, mari kita memberontak, mari kita melawan situasi ini. Di situ saya ambil peta. Jadi ini biar ada tambahan wawasan ya. Ketika seseorang diinjak, seseorang dizolimi, ketika seseorang disakiti, itu biasanya reaksi mentalnya berurut dari 1 sampai 4. Itu yang saya jejer itu. Jadi orang itu ketika disakiti oleh orang lain, itu situasi jiwanya berkembang dari awal sampai akhir yang saya gambar itu. Yang paling awal apa? Ketika orang itu disakiti, biasanya dia mudahnya saya pakai kalimat, aku ini sakit, jangan teruskan. Jadi bayangkan teman-teman, tiba-tiba mudahnya begini, tiba-tiba jalan kok diinjak sepatumu oleh orang lain. Itu kan pertama-tama kalian terus, aduh kok sakit, jangan teruskan. Berarti teman-teman mengingatkan yang menginjak, mas, sakit mas. Nah, ya mungkin dia tidak sengaja nginjak atau gimana. Jadi aku sakit, jangan teruskan. Kok masih diteruskan, maka akan berubah. Jadi dari mengingatkan jadi memohon. Yang kedua apa? Aku sakit, tolong aku. Jadi tolong aku itu maksudnya, ini aku sudah sangat sakit ini, kamu jangan diteruskan, tolong aku biar tidak sakit lagi. Nah, kalau dia masih tidak pindah, ini kita sudah lama, sakitnya sudah luar biasa berarti kan, kayak tadi diinjek nggak pindah-pindah. Maka masuk ke fase ketiga, aku harus tidak sakit ini, pergilah. Ini fase mulai, fase melawan, memberontak. Ini kalau pakai peribahasa Indonesia itu semut
pun kalau diinjak ya lama-lama menggigit. Jadi aku harus tidak sakit. Pergilah, pergilah. Itu ya mungkin kalau kasusnya kaki kita yang diinjak tadi, mungkin orang yang injak kita, kita dorong menjauh. Pergilah. Aku harus tidak sakit. Karena ini sudah sakit lama ini. Biasanya kalau sudah mengalami itu, akhirnya yo aku sudah tidak sakit lagi karena engkau sudah pergi. Tapi alternatifnya terus dua. Ketika aku sudah tidak sakit itu, aku akan membalasmu atau aku akan memaafkanmu. Jadi ini teori reaksi jiwa ketika dizolimi, ketika disiksa. Kanjeng Nabi itu mengalami banyak sekali kesulitan penyiksaan selama berdakwah di Mekah, sampai kemudian hijrah di Madinah dan berhasil. Itu ya karena Rasulullah jiwanya mulia, yang dilakukan memaafkan. Tapi nanti dalam sejarah ya ada saja orang-orang yang setelah dia dizolimi kemudian ganti ingin membalas menzolimi. Tapi ini gambaran saja dari kondisi jiwa seseorang ketika dia direpresi. Tolong teman-teman perhatikan ini. Kalau ada orang dizolimi itu biasanya ya awalnya dia teriak. Ya biasa mengingatkan, aku ini sakit loh, jangan begitu lagi. Masih juga dilanjutkan menyakiti, dia biasanya mengingatkannya lebih intens lagi. Dari mengingatkan jadi minta tolong. Tolong jangan begitu. Tapi kok masih saja menginjak, ya mau tidak mau daripada aku sakit terus, engkau harus aku dorong pergi. Pergilah, menyingkirlah. Nah, kalau sudah itu kemudian biasanya yang terjadi dua. Membalas atau memaafkan. Ini bolehlah dibaca untuk sebagai framework misalnya. Mengapa dulu Belanda datang itu kita terima baik-baik. Karena dianggap dia teman, ingin dagang, mungkin ingin membantu-bantu kemajuan para penjajah yang datang ke kita. Tapi kok terus menghisap, menyakiti. Nah, kan kita terus mengingatkan. Sakit ini jangan diteruskan. Oh, tambah nemen, tambah serius ini menyiksanya. Ya, tolong deh jangan dilanjutkan. Nah, kalau masih saja begitu, ya baru okelah melawan, pergilah. Nah, biasanya kalau sudah kita powernya cukup, ya aku akan membalasmu atau ya sudah aku maafkan. Ada orang yang berjuang untuk membalas, ada yang orang yang hatinya luas untuk memaafkan. Nah, ini paling tidak malam hari ini kita sedikit paham situasi jiwanya orang-orang yang dizolimi. Kan agama menyarankan kita menolong saudara-saudara kita yang dalam situasi kezoliman, baik yang zolim atau mazlum, yang menzolimi atau yang dizolimi. Nah ini menurut saya teorinya untuk melihat kondisi jiwa orang yang sedang dizolimi. Coba kita perhatikan orang itu, semoga tidak nyampe level 3 yang pergilah. Apalagi level aku akan balas dendam. Maka kita harus peka. Peka itu begitu ada orang teriak sakit di level pertama, aku ini sakit, jangan teruskan ya. Segera kita hentikan, tidak diteruskan menyakiti orang dalam bentuk apapun. Jangan tunggu lama-lama, karena kalau sudah nyampe level pergilah, apalagi level aku akan membalasmu, yang terjadi pasti konflik, pasti tragedi kemanusiaan. Ini makanya saya bilang tadi, mari kita latihan menghidupkan nurani, menghidupkan hati. Jangan sampai ada saudara-saudara kita yang berteriak kesakitan di level apapun, di situasi apapun, tapi kita sama sekali tidak mendengar. Telinga kita buntu, yang ada di pikiran kita hanya kepentingan dan kesenangan kita sendiri. Jadi ini pelajarannya. Termasuk 2 orang pecinta ini, Gibran dan Selma. Karena merasa disakiti dan penyakit ini lama-lama tambah instan, kezolimannya semakin merajalela, ya ada kalimat-kalimat untuk memberontak dan melawan.
Saya bacakan sebentar ya kalimat-kalimat itu. Mungkin bisa nambah semangat. Siapa tahu ada teman-teman yang berhadapan dengan situasi yang sama. Situasi yang sama itu jangan hanya dibayangkan situasi cinta romantik laki-laki dan perempuan, tapi juga situasi cinta kita kepada orang tua, cinta kita kepada tanah air, cinta kita kepada bangsa, pada negara, pada agama. Mari kita bangkit kalau memang kita dalam situasi dizolimi. Marilah Selma, marilah. Dan biarlah kita menjadi sekuat menara-menara perkasa menantang prahara. Mari kita berdiri seperti serdadu-serdadu yang gagah berani menantang lawan dan menyongsong peluru. Jika kita terbunuh, kita akan gugur sebagai syuhada. Dan jika kita menang, kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang menuju ketentraman. Rama-rama yang berputar-putar sekitar lampu hingga mati lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Marilah Selma, mari kita tempuh jalan kasar ini dengan hati teguh, dengan mata nyalang, menatap matahari, agar tak terlihat lagi oleh kita tengkorak-tengkorak dan ular-ular naga di antara batu-batu karang dan onak duri. Jika ketakutan mesti menghentikan kita di tengah jalan, kita akan mendengar cemoohan dari suara-suara malam. Namun jika kita mencapai puncak bukit dengan gagah berani, kita akan bergabung bersama arwah-arwah dari surga dalam nyanyian kemenangan dan kegembiraan. Bergembiralah Selma, hapuslah air matamu, hilangkan duka cita dari wajahmu. Jadi ini ajakannya Gibran untuk berjuang. Ayolah kita berjuang, jangan menyerah saja, jangan pasrah saja. Kemungkinan besar memang mungkin gagal. Mungkin kita semua mengalami penderitaan yang lebih berat. Tapi rama-rama yang berputar sekitar lampu, laron yang mengerubungi lampu sampai mati, itu lebih terhormat daripada tikus yang hidup dalam terowongan gelap. Menantang rintangan dan penderitaan itu lebih mulia daripada surut ke belakang hanya menginginkan ketentraman. Jadi ayolah, masuk kita ditindas terus, masa kita dizalimi terus. Nah ini kalimat-kalimat penyemangatnya Gibran pada Selma. Ini saya sisipkan sedikit kalimatnya Gibran selanjutnya. Selama ini kita telah menyerah pada kemauan orang-orang. Sejak saat kita bertemu hingga saat ini, kita telah dibimbing oleh orang buta, dan bersama-sama mereka kita telah menyembah berhala. Sejak kita bertemu, kita telah berada dalam genggaman tangan pendeta, laksana dua butir bola yang dilempar-lemparkannya ke sana sini sesuka hatinya. Apakah kita akan menyerah pada keinginannya hingga maut merenggut kita berdua? Apakah Tuhan menganugerahi kita nafas kehidupan untuk diletakkan di bawah kaki-kaki kematian? Apakah kita dikaruniainya kebebasan untuk kita jadikan sesosok bayangan perbudakan? Barang siapa yang memadamkan api jiwanya dengan tangannya sendiri, ialah si kafir dalam pandangan Tuhan, karena Tuhanlah yang menyalakan api yang membakar kita. Barang siapa yang tidak memberontak melawan penindasan, pada hakikatnya ia sendiri melakukan ketidakadilan. Mengapa tidak kita campakkan pasungan di pundak kita, dan kita patahkan rantai-rantai yang membelenggu kaki kita?
lalu berjalan dengan bebas menuju kedamaian, bangkitlah. Dan mari kita tinggalkan kuil kecil ini menuju kuil agung Tuhan. Nah, jadi ini kalimat-kalimat yang semoga bisa menyemangati teman-teman. Bahwa halangan hidup, rintangan hidup, kesulitan hidup, itu tantangan untuk kita taklukkan. Apalagi kalau di sana ada kezoliman-kezoliman. Itu perintah agama bahkan untuk kita lawan, kita singkirkan. Kalau kita jatuh gugur dalam perjuangan itu, seperti kata-katanya Gibran tadi, maka kita akan gugur sebagai syahid. Dan kalau kita sukses dan menang, maka kita akan hidup sebagai pahlawan-pahlawan. Nah, ini jadi selain air mata dan tangisan, semoga novel ini juga memberi penggugahan pada kita yang pasrah begitu saja pada situasi. Meskipun kalau di novel ini kemudian akhirnya set ending. Set ending bukan dalam perjuangan, tapi set ending dengan pertimbangan-pertimbangannya sendiri dari seorang Selma. Jadi Selma ini perempuan yang kalau teman-teman membaca di novel itu kesannya dia sebenarnya perempuan yang kuat, perempuan yang cerdas, perempuan yang punya visi pandangan ke depan yang jauh. Maka dengan berbagai pertimbangannya sendiri, dia nanti lebih memilih pasrah untuk dinikahkan. Nanti kita lihat kalimat-kalimatnya Selma yang menunjukkan betapa dia ini kuat. Jadi saya sisipkan sebentar ya situasi perempuan, apalagi perempuan di zaman ini, zaman ketika pengalamannya Gibran mengalami cinta pertama ini. Jadi memang peradaban manusia itu banyak yang memposisikan perempuan itu dalam posisi yang tidak menyenangkan sebagai manusia. Peradaban-peradaban awal manusia, kalau teman-teman membaca banyak referensi, khususnya dari kajian-kajian feminis misalnya, di situ banyak sekali kritik-kritik terhadap situasi yang tidak menyenangkan bagi perempuan sebagai manusia. Saya sisipkan sedikit ya sebentar tentang perempuan ini. Nanti kita kontekskan dengan seorang Selma Karami. Di catatan saya, ini di luar teori-teori besar yang digagas oleh para feminis. Jadi dalam sejarah itu perempuan itu citranya, eksistensinya, kedudukannya dalam kehidupan ini punya banyak kategori yang menurut saya sifatnya negatif. Bagi yang mengalami pasti tidak menyenangkan. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 status perempuan. Ada yang bilang ini imbas dari peradaban yang cenderung patriarki dan macam-macam alasannya. Tapi nanti lain waktu kita bahas itu. Saya ingin membahas dulu statusnya ini untuk memahami mengapa sih kok nasibnya perempuan tangguh kuat seperti Selma ini jadi mengenaskan. Di peradaban-peradaban awal manusia, sering perempuan itu diperlakukan seperti barang. Jadi seperti barang itu, ya dia persis seperti kepemilikan barang. Bahkan teman-teman mungkin ingat ya zaman Arab pra-Islam itu bahkan dari seorang ayah ketika dia meninggal diwariskan pada anaknya. Dia semacam properti. Kepala-kepala suku misalnya zaman itu semakin tinggi status sosialnya kalau koleksi perempuannya semakin banyak. Jadi posisinya mirip seperti barang saja. Kalau perang selesai dia jadi rampasan, sebagaimana rampasan barang-barang yang lain. Jadi ini problem.
Ada kalanya juga perempuan itu dipandang hanya sebagai pelengkap saja dalam kehidupan ini. Di pelengkap itu ya dia tidak penting, dia tidak utama. Tugasnya di muka bumi ini hanya melengkapi laki-laki, hanya mendukung laki-laki, hanya pokoknya yang sifatnya komplementer, melengkapi. Dia bukan menu utama dalam hidup ini. Itu ada posisi seperti itu. Banyak fakta-fakta, fenomena-fenomena sejarah yang memposisikan perempuan itu sebagai pelengkap. Yo samalah posisinya, ada raja, ada permaisuri. Itu kan permaisuri itu posisinya lebih banyak pelengkap. Ada pandangan yang seperti itu. Ada kalanya perempuan itu tidak sebagai pelengkap, tapi dianggap sebagai manusia yang kurang lengkap. Ada. Bahkan beberapa filosof Yunani ada yang bilang bahwa perempuan itu manusia yang setengah. Jadi dia kurang lengkap. Mungkin akalnya dianggap kurang, kemudian kemanusiaannya dianggap kurang. Jadi ya dianggap manusia, tapi manusia yang tidak lengkap. Ada pandangan seperti itu. Ada pula pandangan perempuan itu sebagai sumber masalah. Jadi hadirnya perempuan itu jadi titik munculnya berbagai permasalahan. Mungkin dianggap penggoda lah. Ada yang ini gara-gara Ibu Hawa ini sampai Nabi Adam dirayu makan buah khuldi sehingga diturunkan dari surga. Ini perempuan itu banyak kan cerita-cerita misoginis itu ya. Perempuan dianggap sebagai masalah. Ada fase tertentu, fenomena tertentu dalam sejarah yang memposisikan perempuan sebagai masalah. Ada juga pandangan situasi historis yang memposisikan perempuan sebagai objek. Jadi sebagai objek itu dia jadi yang diatur, dia jadi yang diperintah, dia jadi yang ditata. Suaranya sendiri tidak didengar. Ini objek. Selalu yang bersuara itu kan subjek. Objek itu bagian yang dikenai. Nah, ada fase-fase sejarah yang perempuan jadi objek. Bahkan milih zaman-zaman awal modern, milih pemimpin pemilu, ada di awal-awal itu perempuan tidak punya hak suara. Jadi dia tidak boleh ikut ngatur, dia hanya cukup diatur. Ini bahasa saya perempuan sebagai objek. Kemudian ada juga pandangan perempuan sebagai yang perlu dibela. Yang perlu dibela itu, ini sebenarnya mirip objek tadi. Jadi perempuan itu dianggap lemah, dianggap tidak kuat, dianggap perlu dukungan laki-laki. Ini berarti dia diposisikan lemah. Mungkin suaranya didengar, tapi dia dianggap lemah, tidak penting. Nah, kemudian ada juga ini semacam hierarki ya, semakin membaik, tapi juga belum positif. Ada juga pandangan bahwa perempuan itu yang kedua, kalau istilahnya Simone de Beauvoir itu second sex, yang kedua. Yang kedua itu ya suaranya mungkin didengar, keberadaannya diakui, tapi setelah laki-laki. Kita kan ngomong juga selalu laki-laki dan perempuan. Mau dibalik perempuan dan laki-laki aja kan kita agak kesulitan hari ini. Sudah terlanjur terbiasa. Jadi perempuan selalu posisinya yang kedua setelah laki-laki. Muslimin, muslimat. Kemudian mahasiswa, mahasiswi. Kemudian bapak, ibu. Ini selalu posisinya kedua. Jadi urusannya laki-laki beres dulu, baru urusannya perempuan. Atau bisa juga urusannya perempuan itu bagian dari urusan laki-laki. Jadi ini posisinya dalam sejarah. Dan yang terakhir, ini fenomena modern, pasca modern dalam peradaban ekonomi yang kapitalistik. Perempuan itu sering jadi komoditas. Jadi sumber keuntungan.
Jadi dicari, diolah, dikelola keberadaannya bagaimana dia jadi sumber keuntungan bagi para pemilik modal. Mungkin lewat iklan kecantikan, mungkin lewat media sosial yang bagian TikTok, mungkin pokoknya dicari sumber di mana dia bisa menghasilkan keuntungan. Yang kadang-kadang ya perempuannya sendiri menikmati posisi sebagai komoditas itu karena dia melihat ada untungnya banyak. Tapi dia tidak sadar bahwa dia diposisikan sebagai sumber keuntungan. Ini tidak jauh-jauh sebenarnya kayak dia sebagai objek tadi. Nah, ini mungkin bahan diskusi ya kapan-kapan untuk teman-teman yang peminat kajian tentang perempuan. Jadi dalam sejarah itu ada momen ketika perempuan diperlakukan seperti barang, bukan manusia. Ada momen ketika perempuan dianggap hanya pelengkap saja, bukan dirinya sendiri secara utuh. Bahkan ada yang menganggap perempuan itu manusia tapi yang kurang lengkap. Ada yang menganggap perempuan itu sumber masalah. Ada yang kemudian memposisikan perempuan hanya sebagai objek saja. Eksistensinya tidak didengar. Ada yang memposisikan perempuan sebagai yang lemah, yang perlu dibela. Ada yang secara tidak sadar memposisikan perempuan sebagai selalu yang kedua. Dan hari-hari ini secara tidak sadar perempuan banyak diposisikan sebagai sumber keuntungan, sebagai komoditas. Nah ini ya PR kita bersama, karena betapapun ada satu hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah mewasiatkan kita untuk peduli pada perempuan. Jadi ini PR peradaban sebenarnya. Ya banyak teman-teman yang sudah berjuang di sini. Menurut saya perlu lebih kaya lagi strategi untuk penyadaran bahwa perempuan juga manusia dengan segala kekurangan, kelebihan, hak dan kewajibannya. Sebagaimana juga laki-laki. Semoga nanti ada sesi lagi entah bulan apa kita membahas tema-tema perempuan. Oke. Nah, ini sebenarnya saya ingin masuk ke kuatnya seorang Selma Karami berhadapan dengan Gibran. Kalau Gibran tadi kan ngajak, ayo berontak saja, wes. Kita sudah begitu sakitnya mengalami kezaliman, penderitaan ini. Ayo kita berjuang. Nah, ini ada kalimat pertama-tama dia menyatakan begini. Katanya Selma, apakah engkau minta aku bersabar, sedangkan engkau sendiri memerlukan kesabaran itu? Bisakah seorang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Atau mungkinkah seorang yang sakit memberikan obatnya kepada orang sakit lain, sedangkan ia sangat memerlukan? Nah, jadi ini Gibran seolah-olah menunjukkan ini loh bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu betapa merasa kuat, merasa egois, ingin nabrak saja, lari saja, berjuang saja, ngamuk saja, berontak saja. Tapi seorang perempuan dengan nalurinya, dengan keistimewaan, dengan kelebihannya, dia tidak sekedar ujuk-ujuk ingin enak, ingin senang, tapi juga peduli dan peka terhadap lingkungan, situasi, termasuk terhadap orang yang dicintainya. Iya, berjuang, yo iya. Engkau minta aku kuat, oke. Tapi engkau sendiri apa sudah kuat? Engkau sendiri apa sudah sabar? Bisakah orang yang lapar memberikan rotinya kepada orang lapar yang lainnya? Jadi kalau engkau sendiri lapar, jangan memberikan roti padaku, itu kan bahasanya Selma begitu. Pakailah rotimu itu untuk dirimu sendiri. Nah, ini yang saya sebut kekuatan seorang perempuan. Nah, ini ada kalimatnya lagi dari Selma.
Jadi ini menunjukkan betapa dia menurut saya lebih kuat daripada Gibran. Katanya Selma begini, dengarlah kekasihku, dengarlah baik-baik. Kini aku berdiri hari ini di sini, di pintu kehidupan baru yang sama sekali aku tak tahu. Aku laksana seorang tunanetra yang meraba-raba jalannya sedemikian rupa sehingga ia takkan jatuh. Kekayaan ayahku telah menempatkan diriku di pasar budak, dan laki-laki ini telah membeliku. Aku tidak mengenalnya, tidak juga mencintainya. Namun, aku akan belajar mencintainya dan aku akan mematuhinya, melayaninya, membuatnya bahagia. Akan kuberikan padanya segala yang dapat diberikan oleh seorang perempuan tak berdaya kepada seorang laki-laki perkasa. Akan tetapi engkau, kekasihku, masih berada dalam puncak kehidupan. Engkau bisa berjalan dengan bebas, menempuh jalan kehidupan yang luas, lapang, bertaburkan bunga. Engkau bebas melanglang dunia dengan obor hati nuranimu yang menerangi jalanmu. Engkau bisa berpikir, berbicara, dan berbuat sesuka hati. Engkau bisa mengukirkan namamu pada wajah kehidupan karena engkau laki-laki. Engkau bisa hidup sebagai seorang tuan karena kekayaan ayahmu tidak akan menempatkan dirimu pada pasar budak untuk diperjualbelikan. Engkau bisa menikahi perempuan pilihan hatimu, dan sebelum perempuan itu tinggal di rumahmu, engkau bisa membiarkannya menghuni hatimu dan bisa saling bertukar janji tanpa ada yang menghalang. Jadi bukannya Selma ini tidak mau tadi diajak lari atau diajak berjuang, diajak melawan oleh Gibran. Tapi yang jadi pertimbangannya Selma adalah Gibran sendiri. Dia tahu Gibran ini orang pinter, seorang yang berkualitas, yang masih bisa bebas mendaki jalan hidupnya sampai puncak. Jadi mempertimbangkan itu, dalam pertimbangannya Selma, kalau mereka berdua lari, mungkin Gibran tidak akan jadi orang besar, sebagaimana potensi yang dia lihat pada dirinya Gibran. Ya mungkin kalau saat itu mereka berdua jadi lari, ceritanya tidak akan seperti ini. Mungkin kita tidak akan mengenal Khalil Gibran sebagai seorang penyair dan pujangga besar. Dan Selma membaca dengan tepat situasi itu. Makanya dia, meskipun aku ini sakit, meskipun aku ini seperti tunanetra, jadi orang buta yang tidak tahu jalannya kemana. Meskipun dia menderita, menikah dengan orang mencintai, dia lebih memilih sudahlah, tidak apa-apa. Bahasa kasarnya kan gitu. Tidak apa-apa, saya kuat-kuatkan. Asal engkau selamat, asal engkau bisa sukses ke depannya. Ukirlah namamu pada wajah kehidupan. Jadi ini katanya Selma. Jadi ini yang menurut saya bahwa justru Selma ini perempuan yang sangat kuat. Jadi kita lihat ya kalimat selanjutnya. Ia diam sesaat, kemudian menambahkan seraya air mata mengalir pada pipinya. Aku tidak takut terhadap pendeta, karena orang-orang yang tenggelam tidak takut basah. Namun aku khawatir kalau engkau jatuh ke dalam jebakan dan menjadi mangsanya. Engkau masih muda dan bebas merdeka seperti sang surya. Aku tidak takut akan takdir yang telah menancapkan anak-anak panahnya ke dalam dadaku. Tetapi aku khawatir
kalau sang naga akan menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu mendaki puncak gunung, tempat masa depan menantimu dengan ketenangan dan kegembiraannya. Jadi pertimbangannya Selma adalah cintanya. Orang yang dia cintai jangan sampai jatuh. Dia merasa bahwa aku sudah tenggelam, maka engkau jangan ikut tenggelam. Engkau masih muda, engkau masih bisa jadi orang besar. Jadi aku tidak takut takdir menancapkan anak panahnya ke dadaku, tapi aku khawatir kalau sang naga menggigit kakimu dan menghambat perjalananmu ke puncak gunung. Jadi berjalanlah terus, jangan peduli aku, jangan peduli rasa sakitku. Itu kan bahasa ringkasnya begitu. Jadi perempuan yang sebenarnya mengalami rasa sakit yang luar biasa, tapi dia menerima untuk menahan semua itu demi orang yang dia cintai. Ini yang saya sebut bahwa disitulah rahasia kekuatan seorang perempuan. Dan Gibran mengomentari kuatnya hati perempuan itu di novel itu, misalnya dia bilang begini, hati seorang perempuan tak akan berubah oleh waktu dan musim. Bahkan jika mati, hati itu abadi, tak akan hilang tersisih. Hati seorang perempuan laksana sebidang lahan yang berubah menjadi medan pertempuran. Sesudah pohon-pohon ditumbangkan dan rerumputan terbakar dan batu-batu karang memerah oleh darah dan bumi ditanami tengkorak dan tulang belulang, ia akan tenang dan diam, seolah-olah tiada sesuatu pun terjadi, karena musim semi dan musim gugur datang pada waktunya dan memulai pekerjaannya. Jadi Gibran ini mengagumi kekuatan seorang perempuan. Kalau teman-teman jeli, perempuan, apalagi ibu kita, nanti di Al-Ajniha Al-Mutakasiro itu ada beberapa paragraf yang menjelaskan betapa mulia, betapa dahsyatnya seorang ibu. Jadi kalau ada bencana, kalau ada ontran-ontran, ada huru-hara, ada di situ kalimatnya rerumputan terbakar, batu-batu karang memerah. Ini kan biasanya vokalnya laki-laki. Nanti belakangan yang bagian menenteramkan, bagian membereskan kembali, yang bisa menampung sisa-sisa konflik, sisa-sisa perselisihan. Itu ya para perempuan, ibu-ibu kita, saudara-saudara perempuan kita. Jadi di situ kata Gibran, kunci kuatnya perempuan. Ya nanti banyak ilustrasi, banyak contoh, tapi teman-teman bisa merasakan tangguhnya seorang perempuan. Ada yang bilang perempuan itu punya kualitas momong. Jangan dikira momong itu mudah. Ya momong itu tidak selalu momong anak kecil, balita. Jadi alam semesta ini butuh pemomong. Kehidupan ini butuh pemomong. Untuk bisa momong dibutuhkan kekuatan, dibutuhkan ilmu, dibutuhkan ketangguhan, dibutuhkan kesadaran. Orang yang tidak sabaran, orang yang tidak kuat, orang yang tidak tangguh, tidak akan bisa momong. Nah, kemarin saya bilang ada yin, ada yang. Hari ini terlalu banyak yang. Kekurangan yin. Silahkan diulang lagi ya kajian bulan yang lalu. Terlalu banyak kualitas laki-laki yang menonjol, kekurangan kualitas keperempuanan. Sehingga situasi yang terjadi banyak tabrakan-tabrakan, banyak konflik-konflik, banyak kalimat-kalimat keras, banyak situasi-situasi yang mengeras. Maka saatnya kita harus utamakan perempuan dengan kekuatannya, dengan kepekaannya, dengan kepeduliannya. Ini maunya Gibran dalam kalimat itu. Karena perempuan itu tidak akan berubah oleh waktu dan musim. Mereka sangat tangguh.
Saya lanjutkan lagi, inilah kalimat terakhir ya dari Selma untuk membuat Gibran sudahlah, tidak usah berontak, nanti justru hidupmu akan hancur. Itu kalimatnya dari Selma. Sekarang aku akan kembali dengan rasa bahagia menuju guaku yang gulita, tempat para hantu mengerikan bersemayam. Jangan iba padaku kekasih, dan jangan berduka cita untukku. Karena sekali jiwa menyaksikan bayang-bayang Tuhan, selamanya tak akan pernah takut pada hantu-hantu jahat. Dan mata yang sekali menampak surga tak akan terpejam oleh duka derita dunia. Jiwa yang telah menyaksikan hantu kematian tidak dapat ditakut-takuti oleh wajah-wajah para pencuri. Prajurit yang melihat pedang berkilatan di atas kepalanya dan aliran darah di bawah kakinya, tak peduli tentang batu-batu karang yang dilemparkan kepadanya oleh anak-anak jalanan. Jadi ini menegaskan, jadi Selma maunya adalah tidak usah peduli padaku. Biarlah aku kembali pada guaku yang gelap gulita. Tidak usah kasihan padaku. Aku sudah kuat. Aku sudah mengalami berbagai penderitaan. Tapi penderitaan-penderitaan itu apapun bagiku kecil. Makanya dia pakai analogi prajurit yang berperang. Nah, ini kemenangannya prajurit-prajurit itu, bagi Selma kemenangannya adalah suksesnya Gibran. Jadi berhasilnya Gibran meniti masa depannya yang cemerlang. Jadi ini bagi saya kekuatan seorang perempuan dalam mendukung kesuksesan laki-laki. Digambarkan dengan pengorbanannya Selma demi keberhasilannya Gibran. Karena kalau Gibran nekat seperti ajakannya tadi, melawan kemudian menghancurkan tradisi, mungkin dia sendiri juga akan kesulitan. Karena susahnya melawan tradisi yang sudah mengakar itu tidak semudah kita mengucapkan kata-kata yang heroik. Jadi, ya mungkin kalau pakai strategi budaya tertentu bisa ya kita mengatasi budaya tradisi lah, ini urusannya laki-laki dan perempuan, waktunya durasinya pendek. Jadi bertahan atau lari. Cuma kalau lari pertimbangannya Selma, Gibran juga nanti dikorbankan. Nah, lama-lama nanti Gibran sadar bahwa ada sesuatu yang dipahami Selma yang sampai nanti dia menyimpulkan apa itu, yaitu kesetiaan. Kata Gibran, berkali-kali aku telah membuat perbandingan antara keluhuran pengorbanan dan kebahagiaan pemberontakan untuk menemukan yang mana lebih luhur dan lebih indah. Namun kini aku telah terpaku hanya pada satu kebenaran dalam seluruh persoalan itu. Dan kebenaran itu ialah kesetiaan yang membuat seluruh perilaku kita menjadi indah dan terhormat. Jadi akhirnya dalam pandangannya Gibran melihat kisah situasi tadi, dia melihat bahwa ini enaknya memberontak dan bahagia atau pengorbanan yang luhur. Yang diinginkan Gibran tadi pemberontakan untuk memperoleh kebahagiaan. Tapi Selma lebih memilih pengorbanan. Apakah pemberontakan atau pengorbanan? Akhirnya Gibran menemukan jawabannya bukan pemberontakan, bukan pengorbanan, tapi kesetiaan. Jadi apapun pilihannya, kalau dilandasi kesetiaan, maka perilaku itu menjadi indah dan terhormat. Jadi, pengorbanan Selma akan indah kalau itu didasari pada kesetiaannya pada
cintanya pada Gibran. Sebenarnya juga pemberontakan pun akan indah kalau dasarnya adalah kesetiaan pada nilai-nilai cinta, pada nilai-nilai kemanusiaan, pada nilai-nilai keadilan untuk membebaskan diri dari kezaliman. Jadi dua-duanya bagus, asal didasarkan pada nilai kesetiaan, pada kemanusiaan, pada cinta dan keadilan. Akhirnya ya karena tidak mungkin Gibran memaksakan keinginannya pada Selma, jadilah Selma tetap hidup dalam keluarganya dan Gibran sendirian. Dengan nanti banyak panjang narasi-narasi kisah cintanya Gibran dengan banyak perempuan yang lain yang bisa dikatakan semuanya gagal. Nah, jadi ya meskipun nanti pada akhirnya tragis karena Selma ini akhirnya meninggal. Kemudian dia sempat punya anak juga, bayinya meninggal. Jadi diakhiri dengan tragedi-tragedi untuk membuat isinya novel ini semakin muram, semakin sedih. Baik, teman-teman, saya kira itu ya malam hari ini. Semoga sedikit-sedikit sudah bisa ditangkap beberapa pelajaran dari novel tipis yang judulnya Al-Ajnihah Al-Mutakatsirah ini. Sayap-sayap patah. Apakah dengan berakhirnya kebersamaan, berakhirnya kedekatan, berakhirnya pertemuan dalam cinta, berarti cinta itu hilang? Ya tentunya tidak. Seperti tadi Gibran dengan kata-kata yang panjang, apakah pagi hari, siang hari, atau malam hari, cinta akan tetap menemaniku. Apakah musim panas, musim dingin, musim semi, musim gugur, cinta akan tetap bersamaku. Itu kalimat-kalimatnya Gibran. Saya tutup sesi malam hari ini dengan kalimat-kalimat yang nadanya sama dari Selma. Katanya Selma, tetaplah mencintaiku. Aku ingin engkau mencintaiku seperti seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya yang penuh duka. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang pengembara mengenang sebidang kolam yang tenang. Tempat citranya membayang ketika ia meminum airnya. Aku ingin engkau mengenangku seperti seorang ibu yang mengenang anaknya yang mati sebelum sempat melihat cahaya. Dan aku ingin engkau mengenangku sebagai seorang raja penuh kasih, mengenang seorang terhukum yang meninggal sebelum ia sempat memaafkannya. Jadi mungkin kita tidak bertemu lagi, mungkin kita tidak bisa bersama, tapi kenanglah aku selalu dalam cintamu padaku dan cintaku padamu. Sebagaimana seorang penyair mencintai pikiran-pikirannya dalam situasi duka cita, sebagaimana seorang pengembara yang mengenang sebuah kolam yang dia temukan dan tempat dia minum, atau seorang ibu mengenang anaknya yang mati sebelum melihat cahaya. Jadi ini kan kenangan, maksudnya kenangan yang tidak mungkin dilupakan, kenangan yang akan selalu hidup. Sering orang menyuruh kalau orang sudah putus itu mbok move on. Ya, move on itu berarti melanjutkan hidup, tidak harus berarti melupakan yang kalian cintai. Tidak masalah, menghidupkan kenangan dalam cinta itu menurut saya bagian dari menghidupkan hati kita. Jadi menghidupkan agar kita tidak terjebak dalam hati yang kaku, yang keras, yang penuh kebencian, hanya berisi persaingan, ambisi-ambisi duniawi. Yang melembutkannya antara lain adalah menghidupkan cinta dalam hati kita. Baik, saya kira itu teman-teman untuk malam hari ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sedikit-sedikit ada yang bisa diambil dari ngaji kita malam hari ini. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan dengan kisah novel tentang cinta dan patah hati yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita ketemu Syekh Nizomi kembali yang menulis Laila Majnun dan Yusuf Zulaikha. Kita ambil salah satu naskah beliau yang belum kita bahas, yaitu Khosrow dan Shirin. Baik, kita akhiri sesi malam hari ini. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.